Satu pilar secara literal mengacu pada makna tiang penguat dasar yang pokok KBBI tahun 2018. Sedangkan asas mengacu pada makna dasar tumpuan berpikir dan berpendapat. Pondasi cita-cita hukum dasar KBBI 2018. Dari makna literal ini, kita dapat mengatakan bahwa baik pilar maupun asas sama-sama bermakna dasar, tetapi dalam fungsinya pilar dimaknai sebagai penopang atau penyangga, sedangkan asas dimaknai sebagai pondasi. Berikutnya, 2. Ing ngarso sung tulodo, di depan memberi teladan. Sebagai pendidik atau pemimpin, Anda harus menjadi contoh yang baik dalam tindakan, sikap, dan perkataan. Siswa meniru apa yang mereka lihat, sehingga karakter dan nilai moral harus dicontoh secara langsung. Kemudian, ing madya, mangun karso, di tengah membangun prakarsa atau semangat. Pendidik harus mampu menciptakan ide, berpartisipasi, dan membangun motivasi di antara para siswa. Pendidik berfungsi sebagai rekan belajar yang membimbing dan menciptakan lingkungan yang mendukung kreativitas. Tutwuri Handayani, di belakang memberikan dorongan atau arahan. Pendidikan memberikan dorongan moral dan semangat kemandirian dari belakang. Prinsip ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk maju, berkembang, dan mengambil keputusan sendiri dengan pengawasan dukungan penuh. Selanjutnya, 3. Analisis kontemporer. Pilar Ki Hajar Dewantara versus realitas digital. 1. Ing ngarso sung tulodo, di depan memberi teladan. Prinsip ini menegaskan bahwa figur pendidik adalah kompas moral dan perilaku bagi peserta didik. Relevansi di era digital, keteladanan tidak lagi dibatasi oleh dinding ruang kelas atau jam sekolah. Di era digital, ruang publik guru meluas ke media sosial dan platform digital. Guru yang melek literasi digital wajib memberikan teladan dalam etika digital, digital citizenship, seperti bagaimana cara menyaring informasi sebelum membagikannya, anti-hoax, menghargai hak cipta orang lain, serta berkomunikasi dengan sopan di ruang virtual. Kemudian tantangan nyata. Tantangan nyata ini merupakan kehilangan monopoli teladan. Guru bukan lagi satu-satunya figur yang ditonton. Peserta didik kini lebih sering melihat influencer di media sosial yang belum tentu memberikan nilai-nilai karakter yang baik. Jejak digital guru. Kehidupan pribadi guru yang terekam di media sosial dapat dengan mudah diakses siswa. Jika guru tidak bijak bermedia sosial, hal ini dapat meruntuhkan wibawa dan nilai keteladanan itu sendiri. 2. Ing madya mangun karso, di tengah membangun semangat karsa. Prinsip ini menekankan peran pendidik sebagai mitra dialog dan motivator yang berdiri sejajar bersama siswa untuk menciptakan ruang tumbuh. Relevansi di era digital. Dalam pembelajaran daring, online learning, atau pembelajaran bauran hybrid learning, siswa rentan mengalami digital fatigue, kelelahan mental akibat layar, dan rasa terisolasi. Disinilah pilar ini masuk. Guru harus hadir di tengah-tengah ruang virtual melalui Zoom, Google Meeting, atau LMS, bukan sebagai pembaca teks, melainkan sebagai fasilitator yang membangun interaksi humanis. Guru dituntut menciptakan pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, dan berbasis proyek digital yang memicu rasa ingin tahu siswa. Tantangan nyata. Barrier layar kaca. Sulit bagi guru untuk membaca emosi, kebosanan, atau kebingungan siswa hanya melalui layar monitor, terutama jika siswa mematikan kamera. Lalu ketiga, kompetensi teknis guru. Banyak guru yang masih terjebak pada metode konvensional yang dipindahkan ke digital. Misal, hanya memberi tugas PDF tanpa penjelasan, sehingga alih-alih membangun semangat, mangun karso, yang terjadi justru penumpukan beban mental pada siswa. 3. Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Prinsip ini adalah cikal bakal dari mereka belajar, yaitu memberikan kebebasan pada siswa untuk berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya, namun tetap dalam pengawasan. Pertama, ada relevansi di era digital. Teknologi menyediakan sumber belajar yang tidak terbatas. Ada AI, YouTube, dan e-book.
Tutwuri Handayani di era ini berarti guru mempercayai dan mendorong kemandirian belajar siswa, self-regulate learning. Guru memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi pengetahuan lewat teknologi sesuai dengan minat mereka. Sementara guru mengawasi dari belakang sebagai navigator atau kompas agar siswa tidak tersesat di tengah rimba informasi atau terarah. Kemudian kedua, tantangan nyata, krisis karakter dan filter informasi. Ketika dilepas di dunia digital, banyak peserta didik yang belum memiliki filternya. Tantangannya adalah bagaimana memberikan kebebasan mereka belajar tanpa membuat siswa kebablasan mengakses konten negatif, mengalami kecanduan gawai, gadget education, atau terpapar cyberbullying. Kemudian yang ketiga, kesenjangan digital divide. Guru ingin memberikan dorongan kemandirian berbasis teknologi, namun terbentur oleh realitas bahwa tidak semua siswa memiliki gawai yang memadai atau akses internet yang stabil. Kemudian 4, untuk itu satu, mengembalikan ruh pendidikan humanis. Persoalan utama pembelajaran berbasis digital ini adalah kehilangannya sentuhan emosional, the loss of human touch. Teknologi bisa memetakan kecerdasan kognitif siswa melalui algoritma, tetapi teknologi tidak memiliki empati. Melalui Ing Madya Mangunkarso, pilar ini mengingatkan kita bahwa pendidikan adalah proses memanusiakan manusia. Ngewong ke manungso. Jawaban atas dinginnya layar gawai adalah kehadiran guru yang hangat, yang merangkul dan membakar semangat siswa, bukan sekedar memberikan tumpukan tugas digital. 2. Menyediakan sistem filter moral di ruang cyber. Arus informasi di era digital sangat tak terbatas, namun kemampuan menyaring filtering peserta didik kita masih sangat lemah. Krisis karakter terjadi karena anak-anak kehilangan arah di dunia maya. Melalui Ingarso Sung Tulodo, pilar ini menjawab bahwa benteng pertahanan utama anak kita di era digital bukan pada pemblokiran situs web, melainkan pada keteladanan hidup. Ketika guru dan orang tua mampu menjadi jangkar moral dan teladan etika di ruang digital, peserta didik akan memiliki kompas internal untuk membedakan mana yang maslahat dan mana yang mudorot.